Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi wa afdhalus salati wa atimmas taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, al-ayah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Sidoarjo dan seluruh sahabat-sahabat pimpinan Muslimat anak cabang se-Kabupaten Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, mari bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan kondisi sehat walafiat. Shalawatuhu wassalamuhu semoga tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mampu memberikan inspirasi di dalam kita menjalankan ibadah puasa, lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Tidak lain adalah kita mengejar Lailatul Qadar. Bagaimanakah kita mengejar Lailatul Qadar? Untuk bisa mendapatkan ridha Allah, bisa mendapatkan kenikmatan yang ditunggu oleh setiap manusia yang beriman kepada Allah. Tidak lain, kita lebih dulu mengucapkan selamat hari atau bulan Ramadan ini, kita nikmati bersama, kita isi dengan puasa, tentu saja dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita ingat para sahabat, para ibu, puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Tanpa kita bicara, tanpa kita sampaikan kepada orang lain, kalau kita puasa, pasti orang lain tidak tahu. Sekali lagi, puasa adalah ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan puasa banyak ibadah-ibadah yang direkomendasikan untuk kita, yang diperintahkan untuk kita, supaya makna Ramadan ini lebih sempurna, supaya makna Ramadan ini lebih mulia. Dan anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Supaya kita punya mindset, punya pikiran, ini adalah harus kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun yang lalu. Maka lebih dulu kita bersama-sama ada rekomendasi ibadah yang harus kita lakukan. Tidak lain adalah kita harus banyak tarawih. Bahwa di dalam tarawih kita diberikan batas-batas, diberikan gambaran-gambaran bahwa pertama ketika kita harus berpuasa, apa yang disampaikan? Subhanallah, hari pertama kita puasa sudah diberikan jaminan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, siapa yang berpuasa di malam pertama, Allah akan menjadikan kita orang yang dimaafkan dosanya.
Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Sebagaimana kita nanti kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi ditanya oleh beberapa sahabat an fadailit tarawih, tentang fadilahnya tarawih fi syahri Ramadan. Maka beliau mengatakan faqala yahrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladdathu ummuh. Siapa yang tarawih di malam pertama di dalam bulan Ramadan, Allah akan memberikan kita, yaitu seorang mukmin, keluar dari dosa-dosa yang dilakukan. Sampai saking bersihnya dosa itu, kayaumi waladdathu ummuh, seperti bayi yang baru saja lahir. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dosanya yang tarawih dimaafkan. Sekaligus dosa kedua orang tuanya pun dimaafkan oleh Allah. Atau dengan bahasa lain, orang yang tarawih ini memberi syafaat kepada orang lain. Memberi syafaat menyelamatkan orang tuanya yang ada di alam kubur. Dosa-dosa bapak ibunya juga ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa dahsyatnya tarawih bagi seorang manusia. Kita upayakan tidak ada tarawih pun yang kita tinggalkan. Mulai awal sampai nanti akhir, upayakan tarawih ini selalu kita laksanakan sampai batas terakhir, yaitu disebutkan oleh Rasulullah fi lailatit tasi'ah wal ishrin, tanggal 29 kita tarawih, atahullahu thawab alfi hajjatin makbulah, dijanjikan yaitu akan diberikan ampunan seperti yang diberikan pahala sebagaimana orang yang pergi haji. Masya Allah, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'tallahu thawab 1000 orang haji yang mabrur. Wa fil lailati tsalatina yaqulu. Nah, yang terakhir kalau itu istiqmal, apa yang disampaikan Rasulullah? Wa fil lailati tsalatin, ada yang sampai tarawih 30 hari sempurna. Allah katakan, yaqulullahu ya abdi kullum min thimaril jannati bagtasil mimma isal sabil washrab minal kautsari ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, di sini ada sebuah testimoni, sebuah pengakuan Allah terhadap kita, diakui sebagai hambanya, dimuliakan kita sebagai hambanya, ciptaannya yang terbaik. Itulah sampai Allah katakan, wahai hambaku, seluruh buah-buah yang ada di surga, dan itu makan semuanya. Baghtasil, dan mandilah, mimma isal sabil, dari air yang mengalir di surga. Washrab minal kautsar, dan minumlah dari telaga Kausar. Ana rabbuka, saya sampaikan kepada engkau, aku adalah Tuhanmu. Wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Maka di sini ada sebuah pengakuan kecintaan Allah kepada hambanya yang selalu taat beribadah kepada Allah. Ini subhanallah, banyak hal yang terjadi di dalam pelaksanaan tarawih sepanjang 30 hari. Subhanallah, jangan sampai sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu full masjidnya. Tapi setelah seminggu, 10 hari, Allah ya Karim, ternyata tarawihnya pindah ke Lipo. Tarawihnya pindah ke mal-mal, ke pasar-pasar. Allah ya Karim. Kita tidak bisa melarang, tapi kita, pimpinan muslimat, anggota muslimat Nahdlatul Ulama, ini dimanapun
Siapapun kita, muslimah dari cabang mana, nyuwun sewu, kita ada menjadi uswah bagi mereka. Lakukan tarawih mulai hari pertama, malam pertama sampai malam terakhir. Insya Allah kita menjadi panutan bagi mereka semuanya. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, ada yang terpenting dari maudhu yang diberikan kepada kami, itu tentang iktikaf. Di sini, ibu-ibu yang kami hormati, ada yang kita kejar dalam iktikaf. Walaupun kita disebutkan oleh Rasulullah, iktikafu, bahwa iktikafnya seorang perempuan itu adalah lebih baik di rumah. Tapi ketika kita berangkat ke masjid, dijamin tidak ada masalah, dijamin tidak ada fitnah, maka iktikaf itu lebih baik di masjid. Masya Allah. Karena perjalanannya dari rumah sampai ke masjid ini dijanjikan oleh Allah kahajjin wa umratin mabrurah, seperti haji dan umrah yang mabrur. Berangkatnya saja, belum lagi kita di sana iktikaf. Ketika kita langkahkan kaki kanan kita masuk ke masjid, subhanallah, kita sudah berdoa, ya Allah, nawaitu i'tikafa, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Sudah dicatat oleh Allah. Walaupun kita tidak sholat, barangkali hanya duduk, subhanallah, sudah tercatat sebagai orang yang beriktikaf di masjid. Walaupun kita tidak sholat, apalagi kita sholat, apalagi kita zikir, apalagi kita baca Quran, apalagi kita wiritan sampai menjelang subuh. Subhanallah, apa yang akan diberikan kepada Allah subhanallah, taat kepada kita, apa nantinya? Subhanallah. Maka ketika dalam sebuah kitab disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau berdialog dengan Allah di Gunung Tur Sina. Di Gunung Tur Sina itu beliau diajak ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa merasa GR, merasa bangga. Maka beliau tanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau juga melakukan hal seperti saya yang kau lakukan seperti ini? Saya merasa tersanjung ya Allah, saya merasa terhormat. Apakah engkau juga memperlakukan kepada hamba yang lain? Apa kata Allah? Tidak. Wahai Musa, ya'ti ibadan akhir zaman. Nanti suatu saat akan datang di akhir zaman, yaitu ada kaulo saya, hamba saya, yang mana saya menghormati mereka di syahri Ramadan, karena ada bulan Ramadan. Dan mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya saya wahai Musa itu memuliakan mereka karena mereka siap untuk menjalankan ibadah. Walaupun mereka itu syafahu, kedua, mulutnya kedua, bibirnya itu musfarran wabyaddan, kelihatan pucat, pasi, maka mereka rela untuk menjalankan ibadah puasa itu kurang lebih 13 jam. Kalau itu sahur jam 4. Kalau dia tidak sahur akan ada tambah lagi 4 jam, 5 jam. Berapa sudah? Itu dia rela. Tidak makan, tidak minum. Itu dia rela. Masya Allah. Ini yang saya berikan reward kepada mereka. Saya hormati mereka. Subhanallah. Apa kata Allah? Faidah somat umat Muhammad. Apabila mereka berpuasa seperti itu, maka apa yang terjadi? Hijab. Kalau saya ngomong dengan kamu, itu ada hijab bisab'i mi'ati hijabin. Ada hijab sepanjang 70 hijab. Saya ngomong dengan kamu itu ada 70 hijab. Tapi ketika nanti saya berbicara dengan anak Adam ataupun umat Nabi Muhammad, hijab itu saya buka. Tidak ada lagi hijab yang sepanjang 70.000 tahun. Hijab itu tidak ada. Hijab itu saya buka waktu ifdhari, ketika mereka sedang berpuasa. Sehingga apa yang mereka minta, mereka doakan,
pada saat berbuka puasa langsung mustajabah, tidak akan pernah saya tunggakkan, tidak pernah saya belakangkan. Langsung saat itu pula akan saya ijabahi doa-doanya. Itulah keutamaan umat yang datang belakangan, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Tidak ada balasan bagi mereka kecuali fala ujazihim, tidak ada balasan yang pantas untuk umat Muhammad yang mau rela berpuasa, yang mau rela bertarawih, yang mau rela beriktikaf, illa tunaliqai, kecuali dia akan bertemu dengan saya. Di mana pertemuan itu? Pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Karim. Maka sangat rugi ketika kita mengaku sebagai muslim tapi tidak menjalankan ibadah puasa. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan puasa, naudzubillah min syarri dzalik. Maka Allah katakan lagi, as-shaumu li wa ana ajazibi. Puasa itu punya saya. Puasa itu saya yang merintah, bukan Muhammad, bukan nabiku, tapi punyaku, aku yang merintahkan. Maka fa ana ajazibi, yang berhak membalas mereka yang mau mentaati perintah saya untuk berpuasa, itu adalah saya yang balas. Sekali lagi, balasannya bukan rumah mewah, bukan jabatan tinggi, tidak, bukan uang deposito, tidak. Sekali lagi, balasan yang terindah bagi mereka, liqai, kata Allah, akan bertemu dengan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu nanti bisa kita lakukan. Maka sekali lagi, untuk mengejar janji Allah untuk bertemu ketemu dengan kita adalah kita harus melaksanakan ibadah yang ada di dalam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar sudah disampaikan, ibadah ini khairun min alfi syahrin. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di dalam Lailatul Qadar ini, jam berapakah, malamkah, pagikah, atau sorekah Lailatul Qadar ini turun? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, Lailatul Qadar akan kita dapatkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di saat itulah semua kesibukan harus kita tinggalkan sementara. Semua kesibukan di mana orang sibuk menata mau hari raya, menyiapkan makanan, menyiapkan segala macam, subhanallah, kita diuji oleh Allah dengan itu. Maka ujian penataan-penataan duniawi mohon untuk segera atau kita tinggalkan sejenak. Upayakan mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar, gak pagi, siang, malam, sore, selalu beribadah kepada Allah, terutama pada malam hari. Insya Allah kita akan dapatkan itu. Bagaimana? Para pemirsa yang kami hormati, bahwa qila disebutkan di dalam kitab Mishkatul Anwar, qila sababun nuzulil malaikatil ardi fi Lailatul Qadri annahum lamma qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sebab-sebab turunnya ayat kepada malaikat, sebab turunnya malaikat ke bumi, bahwa malaikat itu semua yang ada di langit, yang jaga di langit, yang jaga di bumi, yang jaga semuanya di lautan, ini turun semua kemana? Ke bumi. Ini ke bumi. Maka ketika mereka berkata, mana ya Allah, buat apa engkau ciptakan manusia? Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, maka malaikat ini mendiskreditkan kepada kita manusia. Damel nopo Gusti? Damel menungso andon gawe rusuh tok. Andon ngilih akan getih pertengkaran berbagai macam sebab. Ada pertengkaran keluarga, ada yang pertengkaran karena politik, ada yang pertengkaran karena macam-macam. Bagaimana? Dia menyaksikan ternyata, Masya Allah, malam Lailatul Qadar, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ternyata saya ini lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, kata Allah.
adharu anal amra khilafun ma qalu wa baina hal mu'minin. Masya Allah, fanazilu yusallimuna alaihim. Ternyata saat detik-detik malam Lailatul Qadar, ternyata fakta di mata para malaikat, semua manusia pada sujud kepada Allah. Semua manusia pada zikir kepada Allah. Dan malaikat seluruhnya masuk ke lorong-lorong, kampung-kampung, gang-gang, memenuhi di mana banyak manusia yang beriktikaf di sana. Mereka mengamini apa yang diucapkan, didoakan oleh para muslimin, para muslimat, orang-orang yang sedang beribadah di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, semuanya penuh sehingga jalan itu tidak muat untuk dilewati oleh para malaikat. Masya Allah, mereka hanya bertugas amin, amin, dan amin. Masya Allah, ini subhanallah. Maka yang kami hormati wa syukutima, adharu anal amra khilafun ma qalu wa bana hal mu'minin fanazulu yusallimun alaihim wa ya'tadiruna mimma qalu wa yad'una wa yastaghfiruna lahum. Masya Allah, ternyata salah. Maka malaikat mengatakan, ternyata saya salah. Saya dulu mendesitkan manusia buat apa? Ternyata betul kata Allah. Sudah, kamu diam saja malaikat. Akan aku ciptakan manusia. Kalau manusia itu menjadi lebih buruk karena manusia itu mengikuti perintah iblis. Tapi manusia akan menjadi lebih baik daripada malaikat kalau manusianya taat kepada Allah. Betul, ternyata mereka bisa menyaksikan seperti itu. Ternyata ada, tidak di Mishkatul Anwar, tapi di kitab Bukhari. Masya Allah. Wa sababun nuzuli hadis surah an ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala dzakara Jibril alaihi salatu wassalam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqal lahu Syam'un al-Ghazi. Maka ketika malaikat Jibril ini zikir menuturkan kepada Rasulullah, zikir di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang disebut dengan Mas Syam'un al-Ghazi, wa huwa huzal kufar al-fasyahrin wa kana silahu lihai jamalin wa laysalahu ghairuha min alati harbin. Maka yang kami hormati ibu-ibu subhanallah, para pemirsa, kita bersama-sama disebutkan bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita inginkan apa yang terjadi di dalam bulan Ramadan tidak lain, kita harus ikut bersama-sama, yaitu beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Ramadan ini hanya terjadi 1 tahun sekali. Dan belum tentu tahun depan kita juga akan ketemu lagi, belum tentu. Mungkin setelah puasa ini kita meninggal, atau setelah hari raya kita meninggal, atau mungkin kita tidak tahu sama sekali, atau mungkin kita berdoa mudah-mudahan kita masih menangi dengan Ramadan yang akan datang. Maka ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, disebutkan di sini qala al-Imam Ar-Razi, fa idza tala'al fajru fi lailatul qadri nada Jibrailu alaihi salatu wassalam ya ma'syarul malaika ar-rahil ar-rahil fayaquluna ya Jibrail ma sana Allah bil muslimin fi hadhihi lailah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul lahum innallaha ta'ala nadhara ilaihim birrahmah wa afa anhum wa ghafarahum illa arba'ati nafar. Imam Ar-Razi mengatakan, ketika sudah muncul yang namanya fajar di dalam malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril ini, nada Jibril memanggil semua para malaikat, ya ma'syarul malaika ar-rahil ar-rahil. Beliau mengatakan fayaquluna, ya Jibril, apa yang sedang dilakukan mason Allahu bil muslimina fi hadhil lailah, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar ini, bahwa umat Muhammad sudah segitunya semangat untuk menjalankan ibadah, mulai sholat taubah sampai sholat tasbih, sampai sholat hajat, terus sampai semuanya sholat dilakukan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Saya gak tega, kata malaikat. Mereka capek sepagi siang sampai malam sudah
puasa, setelah itu tarawih, masih capek lagi untuk menjalankan ibadah Lailatul Qadar. Apa kira-kira yang Allah berikan kepada mereka? Subhanallah, disebutkan fayakulahum. Disampaikan oleh malaikat Jibril, hai malaikat, innallaha ta'ala nadhara ilaihim birrahmah, bahwa catat itu, bahwa Allah melihat mereka dengan penuh rahmat. Allah tahu mereka puasa mulai pagi sampai maghrib dur, setelah itu berangkat tarawih, setelah itu tidur sejenak, bangun kembali untuk mengejar Lailatul Qadar, sholat malam. Allah melihat mereka birrahmati, dengan penuh rahmat. Artinya semua yang diminta itu mustajabah. Sekecil apapun, sebesar apapun permintaan mereka, itu pasti oleh Allah akan dikabulkan. Wa'afa anhum, Allah memaafkan semua dosa-dosanya. Walaupun dosa itu sebesar gunung Uhud, Allah janjikan untuk membersihkannya. Wa ghafarahum, Allah juga mengampuni mereka, kecuali 4 yang tidak bisa dimaafkan. Apa dan siapa 4 yang tidak bisa dikabulkan oleh Allah? Qalu man haula'il arba'ah, sinten malaikat Jibril, 4 golongan yang tidak diampuni oleh Allah itu sinten? Qala mudminul khamri, 1 yang tidak bisa diampuni oleh Allah dosanya adalah orang yang istiqomah mabuk. Yang kedua adalah wa'akul walidaini, adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qati'ur rahmi, dan orang yang selalu memutus sanak keluarganya. Wal masyahin, yaitu masyahin, yakni al-masarim, wa huwa alladhi la yakallamu akhafu fawqa 3 ayam, yaiku wong sing jatokan gak wawuh ambek dulure melebihi 3 hari. Ini yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Untuk itu, para pemirsa yang sangat kami banggakan, jaga hati di dalam bulan puasa. Kalau saja kita ibadah sudah full, tapi kita tidak bisa menjaga hati, ini puasa kita kurang sempurna. Setelah Ramadan, hal-hal yang buruk kita singkirkan. Karena apa? Yang biasa mabuk, silahkan berhenti, tobat kepada Allah. Yang biasa berani kepada orang tua, sempatkan sebelum puasa untuk ziarah makam orang tua. Mintakan ampun doanya dosanya orang tua. Dan kita sendiri harus banyak minta maaf kepada kedua orang tua. Cium kakinya sepanjang beliau masih hidup. Duduklah di pusaranya, nangislah. Subhanallah. Minta kepada Allah untuk orang tua kita supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahwa kita dulu pernah menyakiti dan sering menyakiti, Allah ya Karim, kita tinggal getun. Ingat, rumah walaupun mewah tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmah sepanjang di dalam rumah itu penghuninya ada akun lil walidai, anak yang berani kepada orang tua, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah janjikan rezekinya akan dibikin seret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan cari keluarga, bahwa zakat itu kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, saudara yang tidak mampu. Wa qala Imam Ar-Razi, ketika Imam Ar-Razi menceritakan, faida tala'al fajru fi lailatul qadri nada Jibril, ketika saatnya matahari ataupun munculnya fajar di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril ini menyerukan kepada semua malaikat yang turun, ar-rahil, ar-rahil. Ya Allah, fayaquluna, wahai Jibril, kata malaikat semuanya, ma sona Allahu bil muslimina
fi hadhihi lailati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah, apa yang dijanjikan Allah, apa yang Allah kasih hadiah kepada umat Muhammad yang sudah berupaya semalam bersujud, semalam berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar ini. Maka malaikat Jibril mengatakan fayaqulu lahum. Malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat-malaikat yang turun ke bumi, innallaha nadhara ilaihim birahmah. Wahai malaikat semuanya, bahwa Allah melihat umat Muhammad yang berupaya ibadah di dalam malam Lailatul Qadar, itu melihatnya birrahmah, dengan penuh kasih sayang. Allah mencintai mereka, wa'afa anhum, dan Allah mengampuni dosa mereka. Wa ghafar lahum, juga Allah ampuni dosa mereka semuanya. Sudah bersih, seperti awal kami katakan, kayaumi waladathu ummu. Sebesar apapun dosa mereka, walaupun setinggi gunung Uhud, Allah membersihkan dosa mereka seperti bayi yang baru lahir. Illa arba'ata nafarin, kecuali ada 4 golongan yang tidak bisa diampuni dosanya, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah. Siapa 4 ini? Nah, qalu man haula'il arba'ah, kata malaikat Jibril, sinten sekawan niku? Sinten? Disebutkan oleh malaikat Jibril, qala, mereka adalah 1, mudminul khamri, orang yang istiqomah, orang yang rutin mabuk, minum khamr, yaitu main judi dan seterusnya. Minum khamr, minum bir, pek bijio putih dan seterusnya. Topi miring dan sejenisnya. Yang kedua, wa'akul walidaini, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka sekali lagi saya sampaikan, Allah katakan, man taraka ad-du'a li walidayhi, siapa yang meninggalkan berdoa untuk ibu bapaknya, yang qati'u anhur rizq, bahwa Allah akan sumpet itu rezekinya. Allah akan berikan dia kemelaratan. Siapa yang menyakiti orang tuanya, maka Allah akan sakiti dia. Subhanallah. Wa qati'ur rahmi, wa qati'ur rahimi, dan orang-orang yang memutus keluarganya. Dia hanya mengakui saudara yang kaya, sehingga saudara yang miskin tidak pernah dia akui. Bahkan dia merasa tidak kenal, siapa kamu, saya kan orang kaya. Masya Allah. Yang keempat, wal masyahin. Siapa masyahin itu? Yakni al-musorib. Siapa? Wahwalladzi la yukallimu akhahu fauqa thalathati ayam, yaitu orang yang tidak berbicara kepada saudaranya melebihi 3 hari. Yaitu jare wong Jawa tak gak wawuh, ndak tahu apa sebabnya, yang jelas tidak saling menyapa lebih dari 3 kali. Walaupun mereka berdoa, walaupun mereka yang dilakukan baik, tapi kalau dia melakukan ini, Allah akan bikin dia sengsara dunia dan akhirat. Sekali lagi, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang kami hormati, insya Allah apa yang sudah kita lakukan nanti ketika di bulan suci Ramadan, ketika nanti kita Lailatul Qadar, kita ibadah malam, insya Allah lakukan dengan baik. Sambung lagi saudara kita, walaupun jauh, kita cari, kita sambung, kita cari informasi mana yang ada hubungan keluarga dengan saya. Cari di mana saja tempatnya. Insya Allah ini akan membuka keran persaudaraan, sekaligus akan melancarkan keran rezeki kita. Maka disebutkan Allah, Rasulullah mengatakan, An Ibni Abbas, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi rak'atin bi Fatihatil Kitabi marratan wa bil ikhlasi sab'a marratin fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrah fala yakumu
mim maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wali abawaihi. Betapa indahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu dan selalu melakukan ibadah kepadanya. Subhanallah, Rasulullah memberikan semangat kepada kita. Man sholla fi lailatul qadri. Siapa yang sholat di dalam Lailatul Qadar, hanya rakaat ini, 2 rakaat saja. Dia membaca fi rakaatin bi Fatihatil Kitab, setiap rakaat pertama, kedua membaca surat Fatihah. Hanya sekali. Wal Ikhlas, surat Ikhlas Qul huwallahu ahad. Sab'a marratin dibaca 7 kali. Maka faidah salama yaqulu, ketika sudah salam dia mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dia sampaikan itu, dibaca astaghfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, dibaca berapa kali? 70 kali. Sab'ina marrah fala yaqumu min maqamihi, sampai dia tidak berdiri dari tempatnya sampai Allah itu mengampuni dosanya sekaligus mengampuni dosa kedua orang tua kita. Ya Allah, mudah, simple, singkat, cepat kita lakukan, tapi subhanallah pahalanya sangat besar sekali. Tidak hanya dosa kita, tapi dosa orang tua kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yab'atsullahu ala malaikati ila jinani, dan dijanjikan oleh Allah bahwa nanti akan digiring oleh Allah, yaitu Allah memerintahkan semua malaikat untuk membawa dia kemana? Ilal jinani, surganya Allah. Bighayri yaghrisuna lahu al-asjar wa yabituna al-qusur wa yahiruna al-anhar wa la yahruju minad dunya hatta yaradhalika kullahu. Subhanallah, sudah disiapkan segala macam kebutuhannya di surga, semua gedung-gedung semuanya, wa yahirunal anhar dan wajirunal anhar, semua sudah disiapkan. Air yang mengalir dan semua pohon-pohon yang sangat rindang. Ya Allah, wala yahruju minad dunya, sampai dia meninggalkan dunia ini, keluar sampai melihat semua itu, sehingga matinya dalam posisi roh dicabut, sudah ditampakkan surganya, sudah ditampakkan semua yang dijanjikan oleh Allah, gedung-gedung, pohon-pohon yang indah dan tempat-tempat yang indah, sehingga matinya dengan senyum, la ilaha illallah, karena sudah tahu, oh itu tempat saya, itu sudah dijanjikan oleh Allah bagi siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar. Ingat, Fatihah, terus membaca apa tadi? Subhanallah, membaca Fatihah dan Qul huwallah sepanjang sab'a marrah, hanya 7 kali. Setelah itu baca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dibaca 70 kali. Insya Allah kita yakin apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk melakukan dan mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Insya Allah Lailatul Qadar akan kita dapatkan sepanjang kita mau melangkah, melari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat, Lailatul Qadar ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tidak harus ada jedah-jedah atau tuang-tuang, langsung bablas 10 hari, silakan dipenuhi. Barangkali di saat itulah Allah menurunkan Lailatul Qadar. Insya Allah manfaat, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, mampu menjalani Ramadan dengan baik. Demikian, Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai' ij'alna mukhlishan laka wahlana fi kulli sa'atin fid dunya wal akhirah ya dzal jalali wal ikram. Isma' wastajib ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma nurus samawati wa ard. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.